Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman sekali, puji serta syukur sama-sama kita limpahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Rahmat dan sejahtera kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan kepada seluruh para ulama, baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ulama-ulama kita selalu mendapat rahmat, nikmat, taufik, hidayah daripada Allah. Allah berikan mereka umur panjang, sehat badan, mudah-mudahan dapat mendidik selaku umat menjadi umat yang bahagia dunia dan akhirat, insyaAllah. Selanjutnya yang dimuliakan kepada Dr. Imam, Dr. Bilal, dan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Nur. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita semua selalu mendapat rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Jadi mungkin saya baru pertama sekali. Yang pertama mungkin mohon maaf sangat di segi bahasa dan suara pun agak baru sedikit. Karena jadi nama saya yang pertama Muhammad Ja'far bin Usman, asal Aceh. Cuma sekarang mengajar di Pondok Ihya Al-Ulum, Pasir Mas, Kelantan. Mungkin kalau di antara tuan-puan kadang-kadang ada orang Kelantan dekat Pasir Mas, Lebok Jauh, ada Pondok Ihya Al-Ulum. Jadi alhamdulillah, yang pertama saya ke sini itu setiap satu Ahad, kadang-kadang dalam sebulan satu kali ataupun dua kali, yaitu ke KL. Cuma subuh ini alhamdulillah di tempat ini alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan yang cuma kita berdoa kepada Allah di subuh yang sangat mulia ini, alhamdulillah akan kita bacakan yaitu kitab 40 hadis yang berkenaan tentang jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua ini kalau misalnya kita tanya, kita selalu ingin mendapat surganya Allah. Semua kita ingin mendapat surganya Allah. Jadi di sini insyaallah dalam 40 hadis akan ada perbincangan ataupun amalan-amalan yang perlu kita amalkan, yang perlu kita kerjakan, mudah-mudahan akan menjadi salah seorang daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Jadi mungkin daripada 40 hadis ini cuma dapat kita baca beberapa hadis. Cuma yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada majlis ilmu kita pada subuh ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah berikan keikhlasan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan dalam setiap ilmu yang kita peroleh, tujuan daripada niat atau tujuan daripada ilmu tersebut, niat kita ingin mencari ridha Allah, ingin beramal dengan ilmu-ilmu tersebut, insyaAllah. Jadi insyaAllah akan kita mulai daripada hadis yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadisul awal, an Mu'adz radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Imam Abu Dawud. Hadis yang pertama maksudnya daripada Mu'adz radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, sesiapa yang perkataan terakhirnya, maknanya sebelum seseorang mati, yaitu kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah, orang tersebut pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu jalan untuk menuju surganya Allah
seseorang sebelum dicabut roh oleh malaikat sempat melafazkan kalimah la ilaha illallah. Cuma dalam hal untuk mendapatkan membaca kalimah la ilaha illallah sebelum dicabut roh oleh malaikat, inilah perkara yang paling sangat sulit. Makanya kalau disebutkan dalam kitab Sirajut Talibin, kitab syarah daripada kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, ataupun ada kita jumpa dalam kitab Majalis Susaniyah, syarah daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, salah satu syarah, ataupun ada kita jumpa dalam kitab tafsir jilid 2 Tafsir Jalalain, cuma khilaf lafzi. Kalau disebutkan dalam kitab Sirajut Talibin, al-mukallafuna, ada ulama sebut al-mukallafuna ala arba'ati asya. Kalau disebutkan dalam tafsir Jalalain, an-nasu ala arba'ati asya. Maksudnya manusia yang Allah ciptakan di dunia ini ada 4 macam. Yang pertama, kata ulama, ada manusia yang Allah ciptakan, mereka di dunia ditakdirkan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah nanti di hari kiamat mereka pun ditakdirkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya golongan yang pertama, orang tersebut hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dan mati pun dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini yang kita berdoa kepada Allah, moga-moga termasuk daripada golongan yang pertama, insya-Allah, amin. Jadi para nabi, para rasul, para aulia Allah, orang-orang mukmin yang hidup mereka dalam keadaan beriman kepada Allah dan mati pun dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah setiap saat, Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman. Karena kalau misalnya hidup kita dalam keadaan beriman kadang-kadang, tapi dah dicabut roh oleh malaikat, tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini yang paling kita takutkan. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah di tempat-tempat yang makbul doa, di masa-masa yang makbul doa. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Jadi mudah-mudahan Allah matikan kita semua, khususnya kita kaum muslimin kaum muslimat dalam surah yang sangat mulia ini dalam keadaan beriman ataupun sempatlah melafazkan kalimah la ilaha illallah sebelum dicabut roh oleh malaikat, insyaallah, amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kata ulama, golongan yang kedua, ada manusia yang Allah ciptakan, mereka di dunia ditakdirkan untuk menyembah Allah. Akan tetapi na'udzubillah, pada saat akhir hayatnya ataupun nanti di hari kiamat, mereka tidak ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita berlindung kepada Allah. Makanya kalau disebutkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar, kata Rasulullah, bersegeralah kamu dalam berbuat kebaikan. Karena berapa banyak daripada manusia yang malamnya kadang-kadang mereka beriman kepada Allah, harinya sudah kufur kepada Allah, na'udzubillah. Harinya beriman kepada Allah, malamnya kufur kepada Allah, na'udzubillah. Makanya kita berdoa kepada Allah, walaupun kadang-kadang kita dalam jam 7 masih beriman kepada Allah, tidak ada jaminan pada saat kita balik ke rumah nanti kadang-kadang kita masih diberikan hidayah, taufik. Itu nikmat iman dalam dada kita. Kadang-kadang kita bermaksiat kepada Allah, bahkan na'udzubillah kadang-kadang kita kufur kepada Allah. Ini yang kita berlindung kepada Allah. Ini golongan yang kedua yang kita berdoa kepada Allah, moga-moga tidak termasuk daripada golongan yang kedua. Kalau kisah-kisah yang kita bacakan banyak sekali, Syekh Bala'am, Syekh Barsisa, banyak kisah-kisah yang lain. Mereka, lalu Syekh Barsisa, kita dengar, kita baca daripada kitab Durratun Nasihin, seorang ulama besar pada masa Bani Israel. Karamah beliau diisi Allah, beliau mengajar murid-murid beliau di Udal. Begitu karamah beliau. Jadi pada saat malaikat sudah mulai bangga, merasa kagum dengan Syekh Barsisa, Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, jangan kamu berbangga dulu.
karena dalam ilmuku bersisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Makanya kita berlindung kepada Allah. Moga-moga Allah kekalkan iman dalam dada kita. Mudah-mudahan kita mati semua insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Golongan yang ketiga, kata ulama, ada manusia yang diciptakan oleh Allah. Mereka di dunia tidak ditakdirkan untuk menyembah Allah. Akan tetapi alhamdulillah nanti di hari kiamat mereka ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir kadang-kadang dalam kehidupan mereka selalu kufur kepada Allah. Tidak pernah dia kenal yang namanya Allah. Tidak pernah dia kenal yang namanya ibadah, puasa dan lain sebagainya. Sampai dia tua. Kadang-kadang last sekali dia hidup, Allah berikan hidayah. Dia masuk Islam. Kadang-kadang baru 1 jam, 2 jam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dicabut roh oleh Allah. Ataupun contoh lagi kata ulama, orang-orang mukmin. Mak dia orang mukmin, ayah dia pun orang mukmin. Tetapi tidak pernah dia kenal yang namanya sembahyang, yang namanya puasa. Mulai daripada kecil sampai dia tua, kadang-kadang selalu bermaksiat kepada Allah. Agama dia agama Islam. Kan tapi last kali dia hidup dia bertobat kepada Allah. Dia kadak semua fardu-fardu ataupun kewajiban-kewajiban yang pernah dia tinggalkan. Dia sesali di atas segala perbuatan maksiat yang pernah dia tinggalkan. Kadang-kadang baru 1 jam, 2 jam dia bertobat kepada Allah. Betul-betul dia bertobat kepada Allah. Dicabut roh oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Jadi ini golongan yang ketiga. Kalau misalnya kita tidak termasuk daripada golongan yang pertama, kadang-kadang kita seorang ahli maksiat, pernah bermaksiat kepada Allah, cuma kita berdoa kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin. Golongan yang keempat kata ulama, ada manusia yang diciptakan oleh Allah. Mereka di dunia tidak ditakdirkan untuk menyembah Allah. Dan na'udzubillah pun nanti di hari kiamat mereka tidak ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir harbi yang selalu mengolok-olok syariah agama kita. Bahkan mereka menganiaya, membunuh setiap orang-orang muslim. Hidup mereka dalam keadaan berkufur kepada Allah, dan na'udzubillah mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat daripada 4 macam perkara yang disebutkan oleh sebagian ulama, memang untuk dapat membacakan kalimah la ilaha illallah memang semuanya sudah ditulis oleh Allah dalam ilmu Allah. Cuma kalau kita baca daripada kitab-kitab tauhid, ulama kita ahli sunnah wal jamaah, memang dalam masalah ketentuan manusia Allah ada menuliskan 2 tempat. Ada Allah tulis ketentuan manusia dalam Lauh Mahfuz, dalam ilmu Allah, dalam azali yang pertama. Ada ketentuan Allah yang Allah tulis dalam azali. Ini kata ulama yang tidak ada perubahan. Jadi seseorang yang sudah ditakdirkan oleh Allah hidup mati mereka dalam keadaan kufur, ini tidak ada perubahan. Yang kedua kata ulama, ada ketentuan manusia yang ditulis dalam azali. Ini kata ulama yang boleh dirubah. Makanya kadang-kadang pernah kita jumpa dalam satu hadis, orang-orang yang selalu berbuat amalan kebaikan, pernah setiap hari kadang-kadang dia bersedekah, kadang-kadang Allah panjangkan umur dia. Mungkin ini sesuatu yang ditulis dalam Lauh Mahfuz. Tapi kalau misalnya itu yang ditulis dalam azali, memang tidak ada perubahan, tetap akan terjadi sebagaimana yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma kita berdoa kepada Allah, moga-moga termasuk dalam golongan yang sempat dicabut roh oleh malaikat sebelum sempat melafazkan kalimah la ilaha illallah sebelum dicabut roh kita oleh malaikat, mau insyaallah. Amin. Karena kalau kita baca daripada kitab Duratun Nasihin, walaupun dalam kitab-kitab tersebut kadang-kadang ada yang menyatakan banyak kisah-kisah dhaif, banyak hadis dhaif, tapi sebagai pengajaran kita di situ ada disahkan, ataupun dalam kitab Muraqi Umbudiyah ada kisah pula, yaitu pada masa Bani Israel
ada dua orang kakak beradik. Dua orang kakak beradik yang abangnya beragama Majusi, menyembah api, adiknya beragama Islam. Jadi mereka berdua tinggal dalam satu rumah dua tingkat. Abangnya di tingkat pertama di bawah, adiknya di tingkat dua. Abangnya selalu menyembah api setiap saat, sudah puluhan tahun. Adiknya yang masih muda di tingkat dua, dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan yang abangnya yang di tingkat dua tadi, pada suatu malam karena dia sudah merasa bosan, sudah puluhan tahun dia menyembah api, dia ingin mencoba api sebut apakah benar-benar itu Tuhan. Dia pun berkata kepada api, wahai api, sudah puluhan tahun aku menyembahmu. Malam ini aku ingin menguji kau. Aku ingin memegang barangmu. Kalau misalnya engkau tidak memakan tanganku, berarti kamu Tuhan, akan aku sembah kamu selama-lamanya. Kalau kamu misalnya membakar tanganku, berarti kamu bukan Tuhan. Kata daripada yang kakak tadi yang di bawah. Sehingga pada saat dia memegang bara api, mungkin Allah ingin memberikan hidayah kepada orang tersebut. Terbakar tangan orang tersebut. Pada saat terbakar tangan dia pun mencaci maki api, melaknat. Dia pun bertobat kepada Allah, ingin menyembah Tuhan sebagaimana yang disembah oleh adiknya yang di tingkat dua. Dia berencana untuk naik ke tingkat dua, ingin menyembah Allah bersama adiknya. Kebetulan pada waktu yang sama pula, adiknya yang di tingkat dua pula, dia dibisikkan oleh syaitan. Wahai anak muda, kamu masih muda sangat, kamu keluar, kamu bermaksiat kepada Allah, kamu poya-poya. Pada saat umur kamu nanti sudah tua, barulah kamu bertobat kepada Allah. InsyaAllah ibadah kamu akan lebih khusyuk daripada ibadah yang sekarang. Dalam hati anak muda tersebut, dia pun berpikir benar juga. Dia pun nak keluar, ingin bermaksiat kepada Allah, ini nak turun ke bawah. Pada saat abangnya nak naik ke atas, yang adiknya mau turun ke bawah, di tangga tersebut bertembunglah antara adik dengan kakak. Kedua-duanya jatuh ke bawah, sudah dicabut roh oleh malaikat maut. Jadi kata sebagian ulama, jadi yang abang dia tadi walaupun setiap hari, setiap malam sebelum tersebut dia menyembah api karena sudah bertobat kepada Allah, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Adiknya yang di tingkat dua walaupun setiap saat menyembah Allah, tetapi niat pada saat keluar ingin bermaksiat kepada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah, dari inilah kita berdoa kepada Allah. Walaupun dalam detik ini kita masih beriman kepada Allah, cuma kita dapat berdoa semoga Allah kekalkan iman dalam hati kita. Mudah-mudahan kita selamat iman sampai dicabut roh oleh malaikat maut, insyaAllah. Amin. Keterangan daripada hadis di atas, hidup di dunia hanyalah sementara. Apabila ajal kita tiba, kita akan dijemput ke alam yang lain pula, yaitu alam barzakh. Kita tidak tahu bila kita akan menemui ajal dan di manakah tempat kita menghembus nafas yang terakhir, dan bagaimana keadaan kita di saat itu. Apakah dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka mati kita dalam keadaan husnul khatimah, alhamdulillah, ataupun dalam keadaan melakukan maksiat, maka mati kita dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Oleh kerana kita tidak tahu bila kita akan banyakkah saat kematian itu, maka kita perlu memastikan setiap gerak dan gerik kita dicatat sebagai ibadah. Kita wajib menjauhkan diri daripada melakukan dosa, karena kematian boleh datang pada bila-bila masa. Apabila melakukan ibadah solat, rasakan bahawa itulah solat kita yang terakhir. Apabila kita melakukan ibadah puasa Ramadan, rasakan itulah Ramadan terakhir buat kita. Mungkin tahun depan kita tidak lagi berpeluang menikmati pahala besar daripada Ramadan. Begitulah hendaknya keadaan kita apabila melakukan amal ibadah yang lain. Jadi kita fahamlah dalam masalah kehidupan kita memang sementara. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap kita yang bernyawa pasti akan merasai mati. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian tersebut paling dibenci, paling orang banyak mereka lari daripada kematian tersebut, fa innahu mulaqikum,
yang namun kematian tersebut akan mengintai-intai, akan menjumpai orang yang sudah jatuh tempo ataupun ajal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita lari kemanapun. Karena dikisahkan daripada kitab Majalis Susaniyah dalam hadis yang berkenaan tentang ajal. Pada masa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ada seorang anak muda, kawan beliau, kawan daripada Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Allah Sulaiman berjalan dengan kawan tersebut dalam pasar, dalam kawanan orang ramai. Pada saat anak muda ini berjalan dengan Nabi Allah Sulaiman, jadi tiba-tiba ada orang yang melihat dia dengan pandangan yang sangat menakutkan. Dengan pandangan, kalau istilah kita sekarang kadang-kadang seperti tukang rompak, memandang dengan pandangan yang sangat tajam, yang ingin membunuh. Jadi pada saat anak muda ini kemanapun yang dia pergi, tetap yang tuan tadi melihat selalu kepada anak muda tadi, dia sudah merasa takut. Dia pikir itu tukang rompak, sehingga dia pun meminta bantuan kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi dia kata kepada Nabi Allah Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, saya sudah merasa takut kepada yang tuan tadi, selalu memandangku dengan pandangan yang sangat tajam, dengan pandangan yang sangat menakutkan. Tolong perintahkan kepada angin, wahai Nabi Sulaiman, supaya dibawa aku sejauh-jauhnya, kalau boleh ke negeri Hindi." Kata daripada anak muda tadi. Perasaan tersebut karena Nabi Allah Sulaiman pun sudah merasa kasihan kepada kawan beliau. Beliau pun memerintahkan kepada angin untuk membawa anak muda tadi ke negeri Hindi. Anak muda tadi dia minta bantuan kepada Nabi Allah Sulaiman karena takut dibunuh. Dia pikir itu tukang rompak. Jadi pada saat Nabi Allah Sulaiman sudah memerintahkan angin untuk membawa kawan beliau tadi, anak muda tadi, kepada negeri Hindi, beliau pun menjumpai yang tuan tadi, yang selalu memandang kepada kawan beliau tadi. Beliau pun beri salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapakah tuan ini?" Jawab daripada tuan tersebut, "Saya malaikat maut, wahai Nabi Sulaiman." "Kenapa engkau selalu memandang kepada kawanku tadi dengan pandangan yang sangat tajam?" Dia malaikat maut menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, saya merasa heran, perintah Allah kepada saya, dalam beberapa menit lagi anak muda tadi harus saya cabut roh dia di negeri Hindi. Ini yang membuat saya heran, bagaimana mungkin ini akan terjadi. Dalam beberapa menit dia akan sampai ke negeri Hindi." Karena kalau kita naik flight pun sekarang ini membutuhkan beberapa jam daripada Palestina, tempat Nabi Sulaiman, ke negeri Hindi. Jadi begitulah heran daripada malaikat maut. Akan tetapi kata malaikat maut, setiap Allah mentakdirkan sesuatu, la haula la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tetap akan terjadi. Dalam beberapa menit anak muda tadi dia minta bantuan kepada Nabi Sulaiman, dibawa oleh angin, sampainya di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, dicabutlah nyawa anak muda tersebut oleh malaikat maut. Begitulah kehendak Allah. Anak muda tadi dia lari daripada yang tuan tadi, yang dia anggap itu tukang rompak, takut dibunuh. Sampainya di negeri Hindi, di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah, anak muda tadi pun dicabut roh oleh malaikat karena sudah sampai ajal, tempo yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jadi masalah kematian kemanapun yang kita pergi, yang namun kematian tersebut tetap akan menjumpai kita yang tuannya. Cuma kita dapat berdoa kepada Allah setiap kita mudah-mudahan dicabut roh oleh malaikat dalam keadaan beribadah kepada Allah, ataupun dalam keadaan dapatlah melafazkan kalimah la ilaha illallah. Selanjutnya kata ulama, kita juga mestilah rajin beristighfar kepada Allah, bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah. Antara zikir yang perlu kita perbanyakkan ialah menyebut kalimah tauhid sekurang-kurangnya 200 kali dalam sehari, 100 kali pagi dan 100 kali petang. Kalimah tauhid yaitu kalimah la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan dengan kita biasakan diri menyebut kalimah tauhid itu, Allah akan membantu kita di saat sakratul maut dan menjadikan kalimah itu sebagai kalam terakhir kita
ketika menghembus nafas yang terakhir. Amin insyaallah. Jadi di samping kita beribadah kepada Allah, kata ulama, seringlah kita beristighfar kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita baca astagfirullahaladzim, ataupun kalau kita baca secara lengkap astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Jadi boleh kita baca hayyul, boleh kita baca hayyal. Kalau kita lihat dalam bulan 11 kemarin Ustaz, kalau di grup Selangor banyak yang bergaduh antara ustaz yang baca hayyal dengan yang baca hayyul. Jadi yang baca hayyul menyalahkan hayyal, yang baca hayyal menyalahkan hayyul. Jadi kalau kita pelajari daripada ilmu lugah ataupun daripada ilmu bahasa Arab, kedua-duanya alhamdulillah benar. Yang baca hayyal alhamdulillah benar, yang baca hayyul alhamdulillah benar. Cuma i'rabnya berbeza. Kalau kita pelajari daripada bahasa Arab, kalau kita baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Jadi hayyal astagfirullahaladzim, kita baca aku minta ampun akan Allah. La ilaha illahu, yang tiada Tuhan kecuali dianya Allah. Hayyal, ini disifatkan kepada Allah yang maha hidup, langsung disifatkan kalau kita baca hayyal. Hayyal qayyuma lagi yang maha mengurusi. Kalau kita baca hayyul sebagaimana yang kita biasa baca, hayyul tersebut dijadikan sebagai khabar, mubtadanya dibuangkan. Jadi aku minta ampun akan Allah yang tiada Tuhan selain Allah, yang bermula dianya Allah, itu yang maha hidup. Ini kedua-duanya alhamdulillah diisnadkan kepada Allah, dan kedua-duanya pendapat itu benar. Makanya kalau kita pergi ke tempat-tempat lain, khususnya di tempat kami di Aceh sana, jadi di sana banyak yang baca hayyal, alhamdulillah benar. Ada yang baca juga hayyul. Jadi kedua-duanya alhamdulillah, jangan pernah kita menganggap ini sudah salah. Jadi insyaallah, jadi kita perbanyak istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah. Kata ulama, kita perbanyak membacakan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kata ulama, dengan kita membiasakan kalimah tersebut, Allah akan membantu kita untuk dapat membacakan kalimah tersebut sebelum menghembus nafas yang terakhir insyaallah. Jadi sebagaimana kalau kita baca daripada kitab Imam An-Nawawi, dalam kitab beliau Al-Azkar, ada ulama sebut apabila seseorang ingin akhir hayatnya dapat membacakan kalimah la ilaha illallah, jadi bacalah kalimah tersebut sesering-sering mungkin, sekurang-kurangnya sebagaimana kita baca tadi 200 kali dalam sehari semalam, dan kita ikhlas ingat maknanya. Kita baca kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ingat makna, sekurang-kurangnya hanya Allah yang aku sembah, ataupun tiada Tuhan yang patut aku sembah kecuali Allah. Jadi kita ingat maknanya, insyaallah ada kesan, ada berkah, ada maknanya. Kalau kita baca kadang-kadang la ilaha illallah 100 kali kita baca, kita ingat maknanya, bahkan kadang-kadang kita pejam mata, kita khusyuk karena Allah. 100 kali kita baca, kadang-kadang hati kita merasa tenang, merasa tentram, aman insyaallah. Maknanya jiwa kita sudah merasa tentram. Tapi kalau misalnya kita baca la ilaha illallah, pikiran kita melayang ke tempat lain kadang-kadang, walaupun 1000 kali kita baca, kadang-kadang tidak ada kesan, tidak ada manfaat, hati kita masih gundah gulana. Jadi itulah kata seorang ulama, apabila kita ingin akhir hayat kita dapat membacakan kalimah tersebut, seringlah kita membaca kalimah la ilaha illallah secara ikhlas, khusyuk karena Allah. InsyaAllah Allah akan membantu kita untuk dapat membacakan kalimah tersebut insyaallah. Jadi inilah hadis yang pertama yang berkenaan tentang jalan ke surga. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Imam Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, man salaka tariqan. Ini mungkin sudah setiap malam kita dengar hadis ini. Mudah-mudahan untuk menjadi ataupun kita baca lazim faedah.
Kita baca dalam Ilmu Lughah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sesiapa yang berjalan daripada menempuh satu jalan untuk mencari ilmu agama Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Imam Muslim. Telah riwayatkannya hadis oleh Imam Muslim. Jadi salah satu daripada untuk menempuh adapun menuju surganya Allah itu orang-orang yang menuntut ilmu ataupun melalui satu jalan yang niat dia untuk menuntut ilmu. Tadi daripada rumah kita ke Surau ini, alhamdulillah, yang pertama niat kita ingin solat subuh secara berjamaah. Kalau misalnya kita ada menambahkan niat lagi ingin mengikuti majlis ilmu, setiap jalan yang kita lalui berarti Allah akan mempermudahkan jalan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata ulama, niat kita mesti karena Allah. Karena kalau Imam Al-Ghazali sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Biyadul Hidayah, berapa banyak Imam Al-Ghazali mencaci maki ulama-ulama ataupun orang-orang yang menuntut ilmu, niat dia untuk duniawi. Karena sebagaimana kita baca daripada sebuah hadis, kata Rasulullah, riwayat daripada Ibnu Umar, man ta'allama ilman wa ghairillah. Sesiapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, au arada bihi ghairallah li ghairillah, ataupun rencana pada saat dia menuntut ilmu bukan karena Allah. Jadi orang tersebut falyatabawwa maq'adahu finnar. Berarti orang tersebut sudah mempersiapkan tempat kembalinya nanti di hari kiamat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun kadang-kadang kita lihat tempat menuntut ilmu, pondok-pondok, tempat-tempat tahfiz, memang secara pandangan kita manusia itu tempat-tempat amalan akhirat. Akan tetapi menyesu daripada niat seseorang yang di dalam tersebut, dalam menuntut ilmu tersebut, kadang-kadang orang tersebut akan menjadi dihalau oleh Allah dan neraka Allah. Orang yang menuntut ilmu, niat dia supaya dihormati oleh orang lain, ini sudah duniawi. Orang menuntut ilmu supaya dapat jawatan daripada kerajaan, nanti sudah alim. Orang menuntut ilmu perasaan dia alim supaya dia mudah menghimpunkan harta-harta benda duniawi, ini sudah duniawi. Orang hafal Al-Quran, perasaan dia menghafal Al-Quran supaya pada saat dia ikut musabaqah ataupun perlombaan dia mendapat jawar. Ini yang na'udzubillah semuanya menjadi amalan duniawi. Tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitulah Imam Al-Ghazali menyebutkan, mencaci maki orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang niat dia pada saat awal-awal untuk mencari, untuk mendapat harta-harta benda duniawi, na'udzubillah. Makanya kalau dalam kitab Bidatul Hidayah, Imam Al-Ghazali memberikan satu umpama. Kata Rasulullah, inna syahida yu'maru yawmal qiyamah ilan nar. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, ada orang yang mati syahid, mereka dihalau oleh Allah dalam neraka Allah. Orang yang mati syahid, kalau kita baca daripada hadis-hadis Rasulullah, orang yang mati syahid Allah memberikan ratusan derajat kepada orang tersebut. Di antaranya mereka sudah dijamin masuk surganya Allah, dan di pintu surga tersebut bidadari sudah menunggu-nunggu roh daripada orang yang mati syahid tersebut. Akan tetapi asbab daripada niat untuk duniawi, mereka dihalau oleh Allah. Pada saat itu kata Rasulullah, mereka protes, faqalu astahitu fi sabilika ya Rabbi, ya Allah, aku telah mati syahid dalam memperjuangkan agamamu ya Allah. Pada saat tersebut Allah menjawab, la bal aratta ayyukala fulan suja. Dalam hatimu perasaan kamu berjalan pergi ke medan peperangan, niatmu untuk supaya orang lain panggil kamu orang-orang yang sangat pemberani, na'udzubillah. Jadi niat saya saja, dengan niat saja, na'udzubillah, amalan tersebut walaupun secara zahir memang bentuknya amalan akhirat, akan tapi karena niat seseorang dengan amalan tersebut, mereka akan dihalau oleh Allah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah umpamanya orang-orang yang menuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana orang yang
masuk dalam medan peperangan, niat dia untuk duniawi, tidak ada balasan di hadapan Allah, begitulah orang yang menuntut ilmu nanti di hari kiamat, yaitu yang niat dia untuk duniawi. Na'udzubillah. Keterangan daripada hadis di atas, menuntut ilmu merupakan satu kewajiban. Ulama membagi ilmu kepada dua bahagian, yaitu yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang diwajibkan kepada umat Islam yang telah mukallaf untuk mempelajari daripada ilmu tersebut. Ilmu fardu ain yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Dikira berdosa jika ada orang Islam yang tidak mempelajari daripada tiga ilmu ini, kerana ia merupakan ilmu asas dan penting dalam amalan kehidupan seharian. Ilmu tauhid memastikan akidah kita selamat daripada kesesatan dan kesyirikan. Ilmu fikih untuk memastikan amal ibadah kita sah menurut acuan syariah. Manakala ilmu tasawuf pula untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela ataupun yang mazmumah, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji ataupun yang mahmudah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita pahami daripada hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimah. Jadi setiap kita orang mukmin, baik kita yang laki ataupun yang perempuan, wajib menuntut ilmu. Cuma kata ulama, dalam masalah kita menuntut ilmu memang ada dua macam. Ada yang namanya ilmu fardu ain, ada yang namanya ilmu fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain kalau kita baca daripada kitab-kitab usul fiqh, yaitu ta'rifnya ma yukallafu ala kulli fardin min afradil mukallaf. Barang-barang yang diwajibkan, yang diberatkan oleh Allah kepada kita yang sudah mukallaf, yang sudah balik berakal, untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu tersebut. Itu yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi kalau tiga ilmu ini, hukum kita mempelajarinya wajib aini. Maknanya kalau misalnya setiap masa itu wajib kita pergunakan dahulu untuk mempelajari daripada ilmu tersebut. Jangan pernah kita menggunakan masa kepada hal-hal yang lain. Yang pertama kita belajar tentang ilmu tauhid, kita belajar tentang ilmu fikih, kita belajar daripada ilmu-ilmu tasawuf. Karena dengan tiga ilmu inilah insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita paham tentang ilmu tauhid, insyaallah ibadah akidah kita akan selamat daripada kesesatan dan kesyirikan. Contoh misalnya pada saat kita minum air. Jadi pada saat kita minum air, kalau misalnya orang yang tidak paham tentang ilmu tauhid, kadang-kadang orang tersebut dengan niat saja, keyakinan saja pada saat dia minum air, kadang-kadang dia yakin air yang dapat memulihkan dahaga. Pada saat dia makan, kadang-kadang dia yakin makanan tersebut yang dapat mengenyangkan. Pada saat dia memotong sesuatu, kadang-kadang dia yakin itu sikin ataupun parang yang dapat memberi bekas memotong sesuatu. Pada saat dia gunakan api setiap hari, kadang-kadang dia yakin api tersebut yang dapat memberi bekas, yang dapat membakar. Keyakinan yang semacam ini disebutkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab tauhid. Orang tersebut sudah terkeluar daripada pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan orang yang ada ilmu tauhid, walaupun kadang-kadang beliau mengucapkan alhamdulillah sudah pulih dahaga, tapi dalam hati beliau yakin yang memulihkan dahaga secara hakikat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan yang akidah tersebut, insyaallah dengan kita paham ilmu tauhid, akidah kita akan selamat daripada kesesatan dan kesyirikan. Karena kalau kita baca daripada kitab Hifatul Awam, kitab tauhid, kalau kami di sana belajar dalam pondok 2, kalau tidak salah dalam muka surat 9 ataupun 8. Kitab Hifatul Awam, syarah daripada kitab Matan Sulam, kitab tauhid. Kalau pernah membaca kitab Khamsatul Mutun, ada satu matan di situ, matan Sanusi, yaitu syarahnya, salah satunya yaitu Hifatul Awam. Disebutkan dalam kitab Hifatul Awam tersebut, kata ulama, idza kanal mukallafu la ya'lamuna ilmal aqaid
Apabila adalah seseorang mukallaf, orang yang sudah balik berakal, dia belum memahami tentang ilmu akidah, jangankan dia buat beribadah kepada Allah, contohnya sembahyang misalnya, berwuduk pun tidak sah, kata ulama. Karena alasan daripada ulama tersebut, bagaimana mungkin dia menyembah Allah sedangkan dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita pelajari yang pertama ilmu tauhid supaya akidah kita selamat daripada kesesatan dan kesyirikan. Yang kedua, kata ulama, apabila kita paham tentang ilmu fikih, ibadah kita secara syariah sudah dianggap sah. Tadi sebelum kita sholat, alhamdulillah kita sudah melakukan segala syarat-syarat. Ada wudu, kita menutup aurat, kita pakai pakaian yang suci, kita berdiri di tempat yang suci. Dalam sembahyang pun tidak pernah kita lakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ini secara syariah ibadah kita sudah dianggap sah. Cuma secara hakikat kita berpulang kepada Allah. Dengan niat kita mungkin Allah akan menerima setiap ibadah yang kita lakukan. Itu kalau kita paham tentang ilmu fikih. Sedangkan ilmu tasawuf, kata ulama, dengan kita paham ilmu tasawuf, insyaallah hati kita sudah bersih daripada sifat-sifat yang tercela, ujub, takabur, riya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu sifat ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah. InsyaAllah fahla yang kita peroleh akan kekal sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, apabila kita seorang mukmin ingin supaya nanti di akhir-akhir ingin memperoleh hasil daripada ibadah yang pernah kita lakukan, wajib kita menuntut daripada 3 ilmu ini: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Karena bandingannya, kata ulama, sebagaimana seorang tukang kebun. Tukang kebun kalau misalnya dia ingin memperoleh hasil, pada saat akhir-akhir nanti dia pun wajib memelihara daripada 3 syarat. Yang pertama, tanah harus subur, benih yang dia tanam harus bagus, dan dalam kebun tersebut harus ada pagar yang kokoh. Makanya seorang ulama pernah mengumpamakan ilmu tauhid diumpamakan seperti satu kebun. Makin tinggi ilmu tauhid kita pelajari, makin subur satu tanah ataupun satu kebun kalau seorang ingin bercocok tanam. Ilmu fikih diumpamakan seperti benih. Makin tinggi ilmu fikih kita pelajari, insyaallah makin bagus benih yang akan ditanam oleh seorang tukang kebun. Sedangkan ilmu tasawuf diumpamakan seperti pagar. Makin tinggi ilmu tasawuf kita pelajari, makin kokoh pagar yang ada dalam satu kebun tersebut. Makanya kadang-kadang seseorang dia pelajari ilmu tauhid, dia pelajari ilmu fikih yang berkenaan dengan tentang syariah, dia tidak mempelajari tentang ilmu tasawuf, ilmu tentang niat hati seseorang dalam beribadah kepada Allah. Kadang-kadang ibadah yang dia kerjakan tidak ada hasil nanti di hari kiamat. Pada saat dia beribadah kepada Allah, kadang-kadang timbullah ujub, timbullah riya dan lain sebagainya. Karena apabila timbul riya dan ujub, sebagaimana kita pelajari, kita baca daripada hadis Rasulullah kepada Mu'adz, apabila setiap malam, setiap hari kita beribadah kepada Allah, kadang-kadang, contohnya kadang-kadang kita sering tahajud, pada saat kita nak bangun kadang-kadang sudah digoda oleh syaitan. Kita lawan syaitan. Kita mandi di bilik air, kita beribadah kepada Allah, kita sembahyang tahajud, kita baca Al-Quran. Kadang-kadang kita sudah melawan setiap godaan yang diperdaya oleh syaitan. Kadang-kadang pada saat akhir last kali kita beribadah kepada Allah, syaitan dia ambil jalan yang paling halus. Dia buat dalam hati kita ujub, merasa bangga dengan ibadah yang kita kerjakan. Bahkan kadang-kadang kita bercakap, saya yang paling rajin beribadah kepada Allah, orang lain semua tidur semua. Jadi perasaan merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan, perasaan tersebutlah kata Rasulullah, fahla yang kita peroleh 2 jam yang sudah kita beribadah kepada Allah sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya tidak ada ilmu tasawuf. Begitulah seorang yang tukang kebun, kadang-kadang kebun sangat subur, benih yang dia tanam pun sangat bagus, akan tetapi tidak ada pagar, kata ulama. Jadi setiap saat binatang-binatang akan masuk dalam kebun tersebut dan akan dimakan
tanaman-tanaman yang ada dalam kebun tersebut, sebagaimana hasud dan dengki memakan amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan, kata ulama. Jadi wajiblah kita mempelajari daripada 3 ilmu ini. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan, pahala yang kita peroleh akan kekal pada saat kita kembali kepada Allah. Dan insya-Allah dengan 2 hadis ini yang dapat kita baca, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat nikmat daripada Allah, dimasukkan dalam rahmatnya Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Jadi dalam masa yang cukup singkat ini cuma dapat kita baca 2 hadis. Cuma yang intinya setiap ibadah yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, moga-moga setiap ibadah yang kita lakukan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada saat kita niat karena Allah, walaupun kadang-kadang kita sedikit sekali beribadah kepada Allah, karena kata ulama, sedikit beribadah tetapi ikhlas karena Allah itu lebih baik daripada kita banyak beribadah kepada Allah tapi semuanya kadang-kadang niat kita untuk dunia. Makanya karena kalau kita baca daripada kitab Al-Bajuri dalam hasiah tersebut, ini untuk menutupi majlis kita pada subuh ini. Jadi seorang ulama besar, kalau kita kata ulama besar, mungkin tidak ada amalan yang tidak pernah beliau kerjakan, imbalan wajib ataupun amalan sunnah, mungkin semua pernah beliau kerjakan. Akan tetapi pada saat beliau kembali kepada Allah, nama beliau Sibawahi, salah seorang ulama besar dalam bidang ilmu nahwu. Pada saat beliau kembali kepada Allah, ada sahabat beliau yang bermimpi Sibawahi berada dalam surga bersama para bidadari. Sahabat ini bertanya kepada Sibawahi, wahai Sibawahi, dengan amalan apakah Allah meninggikan derajatmu sehingga Allah masukkan engkau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jawab daripada Sibawahi, wahai sahabatku, walaupun di dunia aku dikenal dengan orang yang sangat alim, al-alamah dalam istilah bahasa Arab, orang yang sangat-sangat alim. Jadi setiap malam beliau bertahajud, membaca kitab-kitab kepada murid-murid beliau, menulis kitab-kitab setiap malam. Jadi beliau kisahkan, wahai sahabatku, walaupun di dunia aku dikenal dengan orang yang sangat alim, akan tetapi hari ini Allah reda kepadaku asbab dengan amalan yang kadang-kadang kita anggap itu amalan yang cukup ringan. Allah reda kepadaku asbab aku memberi sedikit minuman kepada seekor lalat. Beliau kisahkan pada saat beliau sedang menulis kitab, karena zaman dahulu tidak ada pen, tinta cair. Pada saat kayu yang beliau tulis kitab ingin beliau celupkan dalam bekas tinta cair tersebut, beliau melihat seekor lalat yang meminum tinta beliau. Beliau biarkan karena Allah, ikhlas karena Allah, beliau biarkan. Jadi pada saat lalat tersebut sudah meminum dengan sepuasnya, barulah dia pergi. Pada saat lalat sudah tidak lagi, beliau celup kayu tersebut. Jadi yang intinya beliau memberikan tinta tersebut kepada lalat ikhlas karena Allah. Asbab tersebut beliau mendapat ridha Allah, dimasukkan dalam surganya Allah. Padahal beliau seorang ulama besar yang mungkin tidak ada ibadah yang tidak pernah beliau kerjakan, akan tapi beliau mendapat ridha Allah itu dengan amalan yang cukup ringan. Makanya pernah disebutkan dalam kitab An-Nawadir, kata ulama, ridha Allah disembunyikan dalam segala amalan kebaikan yang Allah perintahkan, walaupun hal sunnah. Sedangkan murkanya Allah disembunyikan dalam segala amalan kejahatan yang Allah larangkan kepada hambanya. Makanya kata ulama, berapa banyak daripada manusia yang ahli ibadah, kadang-kadang dengan asbab satu kejahatan dia masuk neraka Allah. Berapa banyak daripada ahli kemaksiatan, kadang-kadang dengan satu kebaikan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun kadang-kadang kita mengerjakan satu amalan kebaikan, tapi niat kita karena Allah, mungkin itulah salah satu amalan akan menghantar kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Jadi inilah yang dapat sampaikan, di mana ada kekurangan dan kesilapan. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang daripada saya selaku manusia biasa. Untuk selanjutnya, nama saya Muhammad Ja'far bin Usman, asal daripada Aceh. Cuma sekarang mengajar di Pondok Ihya Al-Ulum. Jadi semalam ada saya beritahu kepada tuan pengurusi, yaitu ada saya bawakan kotak derma kalau boleh daripada pondok kami di Kelantan. Jadi berapa yang ada Ustaz?
Jadi ada kotak derma 2 di belakang. Kalau boleh tuan untuk memberikan satu kepada muslimat. Jadi kalau misalnya ada antara tuan dan puan rahmati Allah, kadang-kadang ada kelebihan rezeki ya Allah bagi. Jadi kami halalkan untuk memberikan sedikit kepada pondok kami. Mudah-mudahan walaupun sedikit, insya-Allah akan dapat membantu pembangunan pondok kami di sana di Pasir Mas Kelantan. Jadi kami doakan daripada pihak kami pondok, cuma dapat kami doakan kepada Allah di setiap ringgit yang Tuhan bagi, walaupun kadang-kadang sedikit, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah curahkan keikhlasan dalam hati kita masing-masing. Mungkin nanti dari kiamah itulah akan menjadi salah satu asbab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ataupun kadang-kadang antara tuan dan puan yang dirahmati Allah ingin mewakaf, ataupun kadang-kadang ingin mewakaf khusus kepada almarhum dan almarhumah, mak ayah kita yang sudah kembali kepada Allah, ataupun ahli keluarga kita, adik-beradik, ataupun anak kita yang sudah kembali kepada Allah. Jadi boleh tuan-puan untuk menuliskan nama-nama almarhum. InsyaAllah pada saat saya kembali ke Kelantan akan kami buatkan doa arwah kepada almarhum dan almarhumah dengan guru-guru dan pelajar-pelajar. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, almarhum dan almarhumah selalu mendapat rahmat nikmat daripada Allah, mulai daripada alam kubur sampai nanti Allah masukkan mereka semua dalam rahmatnya ataupun dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi inilah yang dapat disampaikan untuk kita akhiri majlis kita pada subuh ini. Yang pertama kita bacakan tasbih akhir majlis dan kita bacakan surah Al-Asri. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada subuh ini mendapat berkah insya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.